Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait patofisiologi sistem urinaria gagal ginjal akut, gagal ginjal kronik, dan hematuria yang dibimbing oleh Ibu Ira Rahmawati dan yang beranggotakan Sonia Nabila, Rizka Fitriani, Ica Kresdiana, dan Alifiananda Puspita Santoso. Patofisiologi gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut adalah penurunan mendadak kecepatan filtrasi glomerulus atau KFG dengan ketidakmampuan mengeluarkan bahan terlalut dan air yang mengakibatkan penimbunan bahan terlalut dan air atau limbah metabolik di dalam darah. Etiologi gagal ginjal akut pertama adalah kausa prarenal, antara lain menelan obat antiinflamasi nonsteroid atau OAINS, gagal jantung kongestif, stenosis arenalis, dan mengkonsumsi ACE inhibitor. Kedua adalah kausa intrarenal, antara lain penyakit peradangan spesifik atau vaskulitis glomerulonefritis dan cedera imbas obat. Nekrosis tubular akut seperti iskemia, racun, dan hemolisis. Ketiga adalah kausa postrenal. Kausa postrenal adalah kausa yang terjadi akibat obstruksi saluran kemih, misalnya oleh batu ginjal. Ini adalah penyakit-penyakit penyebab utama terjadinya gagal ginjal akut. Pertama adalah hipovolemia, 2. Gagal jantung, 3. Obstruksi ekstrarenal, 4. Obstruksi intrarenal, 5. Ruptur kandung kemih, 6. Penyakit vaskular, 7. Glomerulonefritis, 8. Nefritis interstitium, 9. Pasca iskemia, 10. Dipicu oleh pigmen, 11. Akibat racun, 12. Terkait kehamilan. Patologi gagal ginjal akut. Semua bentuk gagal ginjal akut jika tidak diobati menyebabkan nekrosis tubular akut disertai pengelupasan sel-sel yang membentuk tubulus ginjal. Teori-teori yang didasarkan pada faktor tubulus atau vaskular. Pertama, teori tubulus. Oklusi lumen oleh tubulus debris seluler membentuk silinder yang meningkatkan tekanan intratubulus sehingga cukup besar untuk mengalahkan tekanan perfusi sehingga tekanan filtrasi neto berkurang atau lenyap. 2. Teori vaskular. Penurunan perfusi ginjal dari kombinasi vasokonstriksi arterial aferen dan vasodilatasi arterial aferen menurunkan tekanan perfusi glomerulus dan filtrasi glomerulus. Kedua mekanisme tersebut berperan menyebabkan gagal ginjal akut dengan besar pengaruh yang berbeda bergantung pada kausa. Riset menunjukkan bahwa sitokin dan peptida endogen seperti endotelin serta regulasi dari bahan tersebut dapat meningkatkan vasokonstriksi di medula ginjal yang sudah mengalami iskemia dan berpengaruh derajat cedera hipoksik yang terjadi pada gagal ginjal akut. Manifestasi klinis. Pertama, rasa lelah dan malaise. 2. Dyspnea, otomnia, ronci basah, penguatan bunyi jantung ketiga dan edema perifer, gangguan status mental akibat efek toksik uremia pada otak. 4. Azotemia prarenal, dan terakhir adalah peningkatan BUN terhadap kreatin serum. Normalnya 10-15/1 meningkat menjadi 20-30/1. Dengan cara terapi farmakologi seperti furosemid, mannitol, dan dopamin. 2. Hemodialisa. 3. Terapi nutrisi. Patofisiologi gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronik adalah suatu sindrom klinis yang disebabkan oleh penurunan fungsi ginjal yang berfungsi menahun, berlangsung progresif, serta efeknya pada berbagai jenis jaringan. Gagal ginjal kronik. Pertama adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus, kadar gula darah yang tidak terkontrol pada pasien diabetes bisa memicu kerusakan glomerulus. Kondisi ini jika dibiarkan terus bisa menyebabkan ginjal kehilangan kemampuan menyaring darah sehingga terjadi gagal ginjal. Kedua adalah hipertensi. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol menyebabkan arteri di sekitar ginjal menyempit, melemah, atau mengeras. Arteri yang rusak ini tidak mampu memberikan cukup darah ke jaringan ginjal. Ketiga adalah glomerulonefritis. Adalah sebuah penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan organ tersebut mengalami peradangan. Selanjutnya adalah ginjal polikistik. Penyakit ginjal polikistik merupakan salah satu penyakit ginjal yang berkembang secara perlahan dalam waktu yang lama. Kemunculan banyak kista pada organ ginjal dapat mengubah ukuran serta fungsi ginjal sehingga dapat menyebabkan gagal ginjal kronik. Selanjutnya adalah obstruksi. Penyebab penyakit gagal ginjal kronis bisa menyebabkan obstruksi saluran kemih berkepanjangan.
Terakhir adalah infeksi. Penyebab penyakit gagal ginjal kronik bisa menyebabkan infeksi ginjal berulang, juga disebut pyelonefritis. Patologi gagal ginjal kronik. Patogenesis gagal ginjal akut sangat berbeda dengan gagal ginjal kronik. Cedera ginjal akut menyebabkan kematian dan terlepasnya sel-sel epitel tubulus yang diikuti oleh regenerasi sel tersebut. Sementara cedera ginjal kronik menyebabkan hilangnya nefron secara irreversibel akibat nefron yang tersisa menerima beban kerja yang lebih besar dan bermanifestasi sehingga meningkatkan tekanan filtrasi glomerulus dan hiperfiltrasi. Jika LFG terus berkurang, akan terjadi azotemia dan mudah mengalami uremia jika mendapat stres tambahan seperti infeksi, obstruksi, dan obat nefrotik. Patogenesis gagal ginjal kronik sebagian besar dari kombinasi efek toksik. Pertama, tertahannya produk-produk yang normalnya diekskresikan oleh ginjal. Dua, produk normal seperti hormon yang kini terdapat dalam jumlah lebih banyak. Ketiga, berkurangnya produk normal ginjal, misalnya berkurangnya eritrotein. Manifestasi klinis: hipernatremia, hiperkalemia, hipertensi, terjadinya asidosis metabolik, gagal jantung kongestif dan edema paru, anemia nomokromik, anoreksia, mual muntah. Tata laksanaan dengan cara terapi farmakologi dengan obat diuretik atau ACE inhibitor, dengan dialisis, dan transplantasi ginjal. Pada gagal ginjal akut dan kronik. Pertama, mengontrol tekanan darah. Kedua, berhenti untuk merokok. 3, berhenti minum alkohol. 4, olahraga. 5, kurangi makanan berlemak. 6, konsumsi air putih. 7, tidak sembarangan meminum obat. Dan 8, cek gula darah dengan teratur. Patofisiologi hematuria. Hematuria adalah suatu kondisi di mana sel eritrosit yang terdapat di dalam urin. Penemuan klinis sering didapatkan pada orang dewasa dengan prevalensi mulai dari 2,5% sampai 20%. Hematuria dibedakan menjadi dua keadaan, yaitu hematuria makroskopik dengan hematuria mikroskopik. Klasifikasi hematuria. Terdapat 3 tipe hematuria. Pertama, initial hematuria, jika darah keluar saat awal berkemih. 2, terminal hematuria, jika darah keluar saat akhir berkemih. Dan total hematuria, jika darah keluar mulai awal hingga akhir berkemih. Etiologi hematuria. Pertama, infeksi atau inflamasi, antara lain glomerulonefritis, ureteritis, dan uretritis. 2, tumor jinak atau tumor ganas, yaitu tumor buli-buli. 3, kelainan bawaan sistem uronogenitalia. 4, trauma yang mencederai sistem uronogenitalia. 5, batu saluran kemih. Dan 6, pembesaran kelenjar prostat. Patologi hematuria. Hematuria bergantung lokasi anatomik saluran kemih tempat pendarahan berlangsung. Bila pendarahan berasal dari nefron dinamakan hematuria glomerulus. Pada glomerulonefritis terjadi kerusakan di membran basal glomerulus yang menyebabkan eritrosit berpindah dari kapiler glomerulus menuju kapsula Bowman. Eritrosit yang melewati tubulus ginjal mengalami perubahan bentuk dan ketika pendarahan glomerulus bertambah, terbentuk silinder eritrosit di dalam tubulus ginjal. Keberadaan silinder eritrosit di dalam air kemih menandakan hematuria glomerulus. Pada bagian tebal lengkung Henle, asedon disekresikan mukoprotein yang disebut uromodulin. Pada air kemih yang pekat dan asam mukoprotein ini akan berubah menjadi substansi gel yang akan mengambil bentuk lumen tubulus. Semua sel dan protein dalam filtrat akan terperangkap saat pembentukan silinder. Pembentukan silinder akan berakhir saat sampai di tubulus kolektivus. Eritrosit yang terperangkap dalam protein akan membentuk silinder eritrosit, sehingga hematuria glomerulus terdapat bersamaan dengan proteinuria. Klinis. 1. Berubahnya warna urin menjadi kemerahan. 2. Sering buang air kecil. 3. Perih saat buang air kecil. 4. Nyeri pada perut bagian bawah. 5. Rasa sakit di punggung bagian bawah. Penata laksanaan. Pengobatan tergantung pada penyebabnya. Penyakit infeksi saluran kemih biasanya diatasi dengan antibiotik. Penyakit batu ginjal dengan banyak minum. Jika batu tetap tidak keluar, dapat dilakukan ESWL atau pembedahan. Penyakit pembesaran prostat diatasi dengan obat-obatan atau pembedahan. Dan terakhir adalah penyakit kanker, dilakukan pembedahan untuk mengangkat jaringan kanker atau dengan cara kemoterapi. Menjaga berat badan ideal, berolahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, mengurangi konsumsi makanan asin, mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung mineral oksalat seperti bayam atau talas, minum air putih dengan cukup,
tidak menahan kencing, membersihkan dengan benar setelah buang air besar atau buang air kecil dari arah depan ke belakang, terutama untuk wanita, dan berhenti merokok. Ini adalah sumber-sumber yang kami dapat untuk mengerjakan tugas ini. Terima kasih. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan pengucapan atau kesalahan penulisan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.